Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Berita Porang. Ya, belakangan ini memang tanaman porang atau Amorphophallus mulieribrume menjadi perbincangan hangat di kalangan petani dan pelaku agribisnis. Di pertengahan tahun 2024 saja, harga porang sempat merangkak tajam dari kisaran 2.000 per kilogram hampir mencapai 9.000 per kilogram dalam waktu 2 minggu saja. Dan hal ini menunjukkan bahwa posisi keuntungan yang menjanjikan bagi petani yang cepat memanen dan menjualnya, bahkan pada tahun 2020 porang menjadi titik tertinggi di atas 12.000 bahkan 13.000 rupiah per kilogram, memicu gelombang penanaman masif di berbagai daerah. Dengan lonjakan harga yang drastis ini, muncul pertanyaan, mampukah porang mengubah petani biasa menjadi jutawan di tahun 2025 ini? Porang adalah tanaman umbi-umbian yang secara tradisional hanya dianggap sebagai tumbuhan liar. Namun, sejak Presiden Jokowi menyoroti potensinya sebagai komoditas ekspor unggulan pada Agustus 2021, porang mulai dilirik untuk industri makanan, farmasi, dan kosmetik karena kandungan glukomanan yang tinggi serta nilai serat dan rendah kalori. Di mana dalam roadmap pengembangannya, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan luas tanaman porang yang secara signifikan. Upaya hilirisasi juga sudah dilaksanakan, di mana porang diolah menjadi tepung, chip, hingga produk turunan lainnya seperti beras porang. Dan ada juga pemetaan sentra produksi terutama di Jawa Timur. Berbagai produk olahan porang banyak sekali, mulai dari mie shirataki, beras konnyaku, pasta boba, ada juga beras porang, menunjukkan bahwa pangsa pasar porang ini memang terus berkembang. Salah satu daya tarik utama budidaya porang adalah potensi hasil panen per hektar yang tinggi, di mana menurut perhitungan Presiden Jokowi, 1 hektar lahan porang dapat menghasilkan 15.000 hingga 20 ton umbi basah dengan pendapatan kotor mencapai sekitar 40 juta dalam 8 bulan musim tanaman pertama. Selain itu, biji katak porang juga memiliki nilai jual tersendiri. Dengan laporan petani yang sangat banyak meraih omset gabungan hingga mencapai 900 juta, ada petani yang bisa mencapai keuntungan ini dari penjualan umbi dan katak di lahan 1 hektar. Tapi ini dulu di tahun 2020. Jika dijalankan dengan manajemen yang baik, mulai dari penggunaan bibit unggul, penerapan good agriculture practice, hingga akses pasar ke ekspor, beberapa petani bisa meraup keuntungan bersih di atas 100 juta rupiah per hektar per musim. Wow, luar biasa. Kisah sukses petani porang juga sudah terlihat di berbagai desa. Misalnya di desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Madiun. Para petani porang mampu membangun rumah baru dan memperbaiki sarana hidup mereka hanya dalam waktu 3 tahun setelah beralih ke tanaman porang. Seorang petani setengah hektar dengan 4.900 pohon porang bisa meraup hingga 36 juta per musim panen dan menginvestasikannya untuk membeli sepeda motor dan menambah lahan kebun lain. Begitu juga di daerah atau di desa Bodak, Kecamatan Karis, petani lokal yang melaporkan bahwa pendapatan puluhan juta rupiah sekali panen yang bahkan dipakai bisa untuk membeli mobil. Fenomena desa jutawan ini memantik minat generasi muda untuk tidak merantau, melainkan bertani porang dengan serius. Bagaimana dengan dukungan pemerintah dan hilirisasi? Pemerintah pusat dan daerah menyadari potensi porang sebagai penggerak ekonomi desa. Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa program kredit usaha kecil atau kredit usaha rakyat atau KUR untuk pembiayaan budidaya porang, penyediaan alsintan, dan pelatihan teknis bagi petani. Di tingkat kabupaten, misalnya pemerintah Sidrap Sulawesi Selatan menyiapkan pendampingan teknis dan akses pasar untuk memperluas cakupan budidaya serta memfasilitasi pengolahan modern menjadi chip atau tepung glukomanan yang siap diekspor ke Asia dan Eropa, di mana Asia pasar utamanya adalah China atau Tiongkok. Upaya hilirisasi ini penting agar petani tidak hanya menjual umbi basah, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari produk jadi. Tantangan dan resiko, meskipun memiliki prospek yang cerah, budidaya porang juga syarat risiko. Harga komoditas ini terkenal volatil pada 2021. Price crash menunjukkan harga porang basah hingga 5.000 hingga 6.000 rupiah per kilogram karena oversupply dan gangguan rantai ekspor semasa pandemi. Modal awal untuk membeli bibit katak dan biaya pemeliharaan setahun penuh juga tidak kecil, menuntut petani memiliki akses pembiayaan dan manajemen risiko yang matang. Selain itu, kebutuhan lahan 0,5 hingga 1 hektar per petani untuk meraih skala ekonomi
infrastruktur irigasi yang memadai, serta jaringan pemasaran yang stabil menjadi faktor penentu apakah keuntungan dapat benar-benar dinikmati. Dan kita melihat proyeksi 2025, peluang dan batasannya. Bagaimana proyeksi bisnis atau lahan atau juga komoditas porang ini? Yang memasuki tahun 2025, porang masih dipandang sebagai komoditas dengan pertumbuhan permintaan global yang tinggi, terutama dari China atau Tiongkok, Jepang, dan negara-negara Eropa. Jika stabil atau harganya stabil itu di atas Rp10.000 per kilogram aja dan program hilirisasi berjalan optimal, petani skala menengah dengan lahan 1 hingga 2 hektar berpotensi meraih pendapatan tahunan dalam ratusan juta rupiah. Namun tidak semua petani akan menjadi jutawan. Keberhasilan sangat tergantung pada akses modal, kemampuan mengelola risiko harga, serta kemitraan dengan industri pengolah dan eksportir. Ya, kolaborasi seperti ini antara aktor hilir dan aktor hulu sangat diperlukan. Sertifikasi produk juga diperlukan karena di luar negeri itu sertifikasi produk, apalagi produk pertanian itu harus yang terbaik, ada standar internasionalnya. Serta diversifikasi olahan porang menjadi kunci mempertahankan margin keuntungan. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa porang memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan petani, bahkan menciptakan desa-desa jutawan. Karena di sana banyak jutawan-jutawan petani yang berhasil menanam porang dalam kondisi ideal tentunya. Ya, lonjakan harga, yield yang tinggi, dan dukungan kebijakan memberikan peluang besar, terutama bagi petani yang mampu berinvestasi pada bibit unggul, manajemen budidaya, dan optimasi rantai pasok. Namun, volatilitas harga dan kebutuhan modal menempatkan porang sebagai peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, meski ada kisah sukses spektakuler, tidak semua petani akan menjadi jutawan pada 2025. Keberhasilan itu menuntut strategi usaha yang matang, dukungan teknis, finansial yang baik, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Demikian segmen berita informan kali ini, dan sampai jumpa di segmen berita informan berikutnya.